민수 씨, 왜 이러세요? Halo Bor, balik lagi dengan Bang Els di channel Hexa Movie. Kali ini Bang Els akan menceritakan alur film dari negeri tetangga Kim Jong Un, yaitu Korea Selatan. Film ini berjudul Hello Boss. Jadi jangan banyak basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria yang tampaknya madesu ya, bernama Kang Sangman. Dia ini diceritakan sebatang kara, cuma tinggal sendiri, gak punya keluarga. Karena frustasi, dia ingin bunuh diri dengan cara minum banyak obat. Tapi gagal karena air minum habis. Setelah itu, dia coba terjun ke sungai. Dan sialnya, ada polis rescue yang juga lagi nolong orang lain yang mau bunuh diri. Emang sial banget Sangman ini ya. Bunuh diri aja gagal. Lalu, dia dibawa ke rumah sakit. Setelah sadar, dia kaget. Ada pria parubaya yang gemuk sambil merokok di sampingnya. Sangman pun menegur pria itu supaya nggak merokok. Tapi yang lucunya, malah dia yang kena tegur perawat karena merokok. Sangman pun heran. Kok bisa ada rokok di jarinya? Setelah itu, Sangman dibawa ke psikolog. Waktu Sangman dibawa oleh perawat, Sangman pun heran. Karena perawat mengabaikan pertanyaan tentang bapak-bapak yang di sampingnya. Akhirnya, Sangman pun diperiksa oleh psikolog. Ketika Sangman mendengar suara wanita, dokter itu pun mengabaikannya. Lalu, dokter memanggil perawat untuk membawa Sangman ke ruang inap. Malamnya, Sangman ingin ke toilet. Di lorong, Sangman melihat seorang kakek-kakek yang meniup kertas di atas meja. Karena kertasnya bertebaran, suster yang sedang berjaga memungut kertas-kertas yang bertebaran itu. Rupanya, itu siasat kakek untuk melihat bemper suster itu. Sangman pun cuma bisa bengong. Kakek itu melihat Sangman, dan tiba-tiba kepala kakek pun membesar. Sangman pun lari ke kamarnya. Ketika sampai di kamar, Sangman ketemu orang-orang aneh yang dia temui di rumah sakit. Mereka melayang-layang di udara, yang disadari Sangman kalau mereka adalah hantu. Mereka ingin Sangman berbagi tubuh dengan mereka. Besoknya, Sangman dibangunkan dokter dan para perawat. Sangman kembali heran-heran karena dokter mengabaikan pertanyaannya tentang anak kecil di sudut kamar. Akhirnya Sangman pun pulang dari rumah sakit. Tapi keempat hantu itu pun ikut pulang dengan Sangman. Di rumahnya, Sangman dibuat repot oleh ulah para hantu-hantu itu. Mereka meminjam tubuh Sangman untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan Sangman. Hantu si kakek buat Sangman harus minum alkohol. Hantu si bapak buat Sangman jadi perokok. Hantu anak kecil buat Sangman makan makanan manis. Dan hantu wanita cengeng buat Sangman curhat sama tetangga yang kebanyakan ibu-ibu. Sangman yang gak tahan akhirnya dia minta tolong ke orang pintar. Kenapa ya dukun dibilang orang pintar? Apa karena sering ditanya-tanya kali ya? Orang pintar pun kasih saran kalau Sangman ingin terbebas dari para hantu, dia harus mau mengabulkan semua permintaan dari para hantu. Sesampainya di rumah, Sangman negosiasi dengan para hantu. Dia berjanji akan mewujudkan keinginan para hantu dengan syarat mereka harus pergi. Dan mereka pun setuju. Hantu si kakek yang keinginannya diwujudkan pertama. Sangman pergi ke toko kamera untuk menemukan kamera keinginan si kakek. Semua toko kamera didatangi Sangman. Tapi tetap tidak sesuai dengan keinginan si kakek. Sangman pun kesal. Dia pun tanya ke si kakek, kamera yang seperti apa yang diinginkan si kakek. Karena semua kamera ditolak. Ia pun menjawab kalau dia nggak pernah bilang kalau kameranya ada di toko. Emang ngeselin banget nih si hantu kakek. Sangman pun tanya, kenapa nggak bilang dari tadi?
Si hantu pun bilang, kami para hantu gak akan kasih tahu kalau belum ditanya. Si kakek pun sebut satu nama, Chun Chung. Sangman pun menemui Chung Chun di kantor polisi. Dia menyebut, di mana kameraku? Di depan Chung Chung. Karena gak kenal, jadi dia mengabaikan Sangman. Sangman mengikutinya terus dari tempat pemandian sampai ketika Chung Chun ingin menangkap buronan. Karena tiba-tiba Sangman muncul, penyergapan pun gagal. Karena kesal, Chung Chung yang seorang polisi menjebloskan Sangman ke penjara. Sial banget Sangman ini ya. Waktu di penjara, Sangman bilang kalau kembalikan kamera yang ada di lemari laci nomor 2. Sambil hampir menceritakan rahasia Chun Chung. Agar tidak ingin rahasianya terbongkar, karena istrinya datang, Chung Chun cepat-cepat memberi Sangman kimbab. Lalu dia mengembalikan kamera si kakek. Setelah Sangman keluar dari penjara, si kakek pun mengajak Sangman ke rumah sakit. Rupanya kamera itu milik teman si kakek. Di kafetaria, ada suster yang membuat Sangman tertarik. Melihat hal itu, si kakek pun ingin menggoda si suster menggunakan tubuh Sangman. Para suster pun melongo melihat kelakuan si kakek genit menggunakan tubuh Sangman. Malamnya, teman si kakek melihat kamera itu dan menyadari ada tanda pada kameranya. Teman si kakek genit pun tersenyum. Setelah itu, giliran keinginan hantu si anak kecil. Dia mengajak Sangman menonton kartun di bioskop. Ketika di bioskop, Sangman ketemu suster yang dia goda di rumah sakit. Suster itu bernama Jung Yonso. Si suster bersama pasien anak kecil. Sangman pun menyapa suster itu yang kelihatannya masih sedikit ilfil dengan Sangman. Selesai menonton, hantu anak kecil itu pun berulah. Dia meminta dibelikan mainan robot. Hantu anak kecil pun bahkan memalak permen dari pasien anak kecil yang diajak suster cantik tadi. Sekarang giliran hantu bapak-bapak perokok berat. Si hantu ingin Sangman mengambil mobilnya ketika waktu hidup di tempat rongsokan mobil. Setelah susah payah, akhirnya Sangman mendapat mobil tersebut. Mobil itu ternyata sebuah taksi warna kuning. Lalu, si hantu mengajak Sangman ke pantai. Dalam perjalanan, Sangman melihat hantu itu merokok dan bertanya, apa dia meninggal karena sakit paru-paru? Lalu hantu itu menjawab, kalau dia mati karena kecelakaan mobil. Sesampainya di pantai, hantu itu mengajak Sangman berenang. Sangman panik karena dia tidak bisa berenang. Tapi apa daya, si hantu itu menggunakan tubuh Sangman. Sial banget si Sangman ini. Esoknya, waktu mengendari mobil, Sangman ditangkap polisi karena membuang puntung rokok di jalan. Di kantor polisi, dia diminta menelpon kerabat untuk penjaminnya. Tapi, Sangman tidak memiliki siapapun. Dia cuma ingat menghubungi suster cantik yang beberapa kali dia temui. Sangman pun bebas dari kantor polisi. Di jalan, Sangman dan suster cantik pun banyak mengobrol. Sangman pun mengantar suster cantik itu sampai ke bus. Dan yang terakhir adalah giliran hantu si cewek cengeng. Permintaannya simpel, yaitu dia ingin memasak makan malam dan mengajak Sangman untuk mengundang suster yang ditaksir sama Sangman. Dia menemui suster Yonso yang sedang memarahi seorang pasien yang ternyata ayah kandungnya. Sangman mengingatkan suster Yonso, bagaimanapun dia tetap ayahnya. Tapi suster Yonso malah kesal dengan Sangman. Sangman pun sedih dan gak mau bicara dengan para hantu. Malamnya, ayah suster Yonso menemui Sangman. Hantu ayah suster itu ingin menyampaikan beberapa hal melalui Sangman. Sangman lalu pergi ke acara pemakaman. Sangman melihat suster Yonso duduk sendiri di altar pemakaman ayahnya. Sangman berkata bahwa dia bisa melihat arwah. Dia menyampaikan pesan dari ayahnya kalau dia meminta maaf. Tapi suster itu berkata, waktu kecil dia suka mendengar detak jantung ibunya. Tapi semakin hari detak jantung itu melemah lalu hilang.
Dia hanya bisa menunggu ayahnya pulang. Kasian juga. Menurut Bang El sih wajar kalau Suster Yongso marah sama ayahnya. Setelah bercerita, Suster pun pergi. Esoknya, Sangman ingin mewujudkan keinginan hantu wanita cengeng. Sangman dan hantu wanita itu pergi ke pasar untuk belanja. Malamnya, hantu wanita itu memasak. Tiba-tiba, Suster Yongso datang ke rumah Sangman untuk mengembalikan kamera. Lalu Sangman pun mengajak Suster untuk makan-makan bersama. Dalam pikiran Sangman, rupanya seperti ini rasanya makan bersama keluarga. Si hantu wanita pun menawarkan kimbab buatannya melalui perantara Sangman. Si Suster pun memastikan apa benar Sangman bisa melihat hantu ayahnya, atau cuma hayalan saja. Sangman pun menceritakan masa kecil Suster dengan ayahnya, dan memberitahu kalau ayahnya menaruh sesuatu di tempat biasa mereka bertemu. Suster pun tidak percaya dan pergi. Sangman akhirnya kesal dan mengusir para hantu karena semua keinginan mereka sudah terpenuhi. Esoknya, dengan wajah frustasi, Sangman kembali ingin bunuh diri dengan cara mengalirkan asap ke dalam mobil. Waktu asap sudah memenuhi mobil, Sangman teringat Suster Yongso dan akhirnya nggak jadi bunuh diri. Siangnya, Sangman ke rumah sakit untuk mengajar Suster Yongso makan siang. Ketika sedang makan kimbab, Suster itu tanya kepada Sangman, kenapa Sangman memasukkan seledri bukannya bayam pada kimbab? Sangman pun menjawab, dulu ibunya bilang kalau seledri sangat bagus untuk aliran darah. Seketika itu, Sangman pun ingat wajah ibunya. Sangman lalu berdiri dan berlari untuk pulang. Di perjalanan, ia ingat janji kakaknya yang akan mengajak nonton kartun. Dia juga ingat ayahnya baru jadi supir taksi dan mengajak keluarganya pergi ke pantai. Kakek Sangman pergi meminjam kamera pada temannya. Di perjalanan, ayahnya berjanji akan mengajari Sangman untuk berenang. Namun tiba-tiba, kendaraan mereka tertabak truk. Karena ibu Sangman melindunginya, Sangman pun selamat. Tapi karena benturan keras, Sangman lupa ingatan sebagian. Seluruh keluarganya tewas. Di tengah evakuasi, seorang polisi mengambil kamera. Sesampainya di rumah, Sangman meminta hantu-hantu itu kembali. Satu persatu, mereka pun memberikan pesan kepada Sangman. Momen mengharukan ketika ibunya memberi pesan kepada Sangman dan memeluknya. Sebelum pergi, mereka berfoto menggunakan kamera yang dulu dipinjam oleh kakeknya. Setelah hantu keluarga pergi, Sangman pun menjalani hidup dengan normal dan menikahi suster pujaannya dan mempunyai anak. Dan film pun tamat. Oke, itu alur film yang berjudul Hello Ghost. Film ini benar-benar plot twist banget ya, dan juga mengharukan. Dimana Sangman akhirnya ingat dengan keluarganya lagi. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya kalian gak ketinggalan review-review film selanjutnya. Atau kalian mau request, bisa tulis di kolom komentar atau bisa lewat Instagram Bang Els. Oke, segitu dulu. Udah dipanggil mama beli gas buat masak nih. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa. Ciao.